Allah kalau membukakan pintu ma'rifat itu pengenalan, rasa, cinta. Pernah gak sesekali lagi gak niat ngapa-ngapain, pas sholat ternyata bergetar? Sesekali, pasti pernah. Itu di saat Bapak Ibu lagi lupa untuk khusyuk, dikasihlah Allah khusyuk. Pertama kali saya menghafal Quran, Pak, hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal 1 juz. Saya hitung-hitung untuk kertas, wih tebel juga ya. Takjub itu. Wow, berarti otakku luar biasa, berapa lembar nih? Saya hitung-hitung, habis itu 3 bulan gak nambah 2 juz. Yakin itu al-i'tiqad al-jazim, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'bud dapat diartikan wa'rif, kenalilah Allah sampai kamu yakin. Dan yakin itu banyak tingkatannya, kita sudah tahu, ilmul yakin, ainul yakin, hakul. Nah, yang dimaksud di situ di atas hakul yakin itu namanya yakin. Nggak ada lagi tambah-tambahan ilmul yakin, ainul, nggak ada tambahan itu lagi. Hakul, di atas itu semua, itu namanya al-yakin, alif lam, keyakinan yang sempurna. Al-yakin bahasa Arabnya dapat kita artikan kamu percaya tanpa syarat. Percaya tanpa syarat. Bisa nggak? Jadi kalau versi saya, Pak, kan yakin biasanya kita artinya 3 ya. Ilmul yakin, ainul yakin. Ilmu itu teori, karena yang menyampaikan orang terpercaya, maka kita percaya. Kalau ainul yakin, kita melihat sendiri buktinya, tapi belum merasakan. Kalau hakul yakin, kita merasakan. Kalau al yakin, rasa tidak rasa, kita yakin tanpa syarat. Bisa nggak? Kayaknya susah ya. Kalau nggak rezekinya lancar, nggak baca waqiah ya. Jadi kalau seandainya rezeki nggak nambah karena duha, nggak mau duha lagi. Bener. Kayaknya begitu sih ya. Kenapa semuanya harus bersyarat sama Allah? Allah memberi kita tanpa syarat. Saya mau tanya, kita nyembah Allah untuk untuk kita? Di surat Luqman, bersyukur kepada Allah itu bukan untuk Allah. Linafsi, siapa yang bersyukur kepada Allah kembali ke dirinya sendiri. Jadi Allah nggak butuh kok syukur kita. Jangan GR amat. Ya. La yushakkikannaka fil wa'di 'adabu wuqu'il mau'ud. Janganlah engkau menjadi syak mengenai suatu janji bahwa doa pasti dijawab. Tapi waktunya tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Wa in ta'ayyana zamanuh, meskipun zamannya sudah jelas. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik, supaya syak kamu itu tidak memadamkan cahaya mata hatimu. Wa ikhmadan li nuri sariratik, dan dapat memadamkan cahaya dalam sirmu. Jadi ada basirah, ada sarirah. Apa bedanya nih? Ya. Ada basirah, ada sarirah. Basirah itu mata batin. Dengan itulah qalbu melihat. Sarirah itu matanya ruh. Dengan itulah ruh bermakrifat. Dua ya, beda ya. Kalau qalbu itu dibuka lagi, ada lagi yang terdalam namanya sir, sarirah. Sarirah itu matanya ruh. Ruh kita memandang dengan itu. Maka kalau disebut ikhmadan li nuri sariratik, kamu jika ragu kepada Allah, maka ragumu membuat kamu bodoh. Kebodohan itu adalah padamnya cahaya ma'rifat. Ma'rifat artinya ilmu. Ya. Kita semua sudah tahu Allah tidak pernah
melanggar janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi giliran diuji sebentar saja, kita doa belum dikasih, mulai ragu. Bener nggak? Padahal doanya nggak sungguh-sungguh juga. Bapak doa tapi pikirannya kemana-mana, ya itu nggak sungguh-sungguh namanya. Doa yang sungguh-sungguh itu seperti kita datang kepada seseorang, meminta pertolongan kepadanya, kita jaga adab di depan dia. Berani nggak kita datang ke seseorang, orang bos, kita minta kepada dia sesuatu pakai proposal. Tuan, Bapak, mohon bantu acara kami, masjid kami, atau usaha kami. Tiba-tiba handphone bunyi, berani angkat nggak? Kalaupun diangkat dimatiin, benar nggak? Kalau lagi zikrullah, pikirannya macam-macam, keluyuran, ditarik lagi nggak? Dibiarin aja ya. Nah, itu bedanya kita. Maka wajar, sebenarnya mohon maaf ya, zikir-zikir kita itu nggak ada yang diangkat sebenarnya. Nggak ada Pak, nggak ada yang khusyuk soalnya. Sholat Bapak tadi itu nggak ada yang diangkat. Tapi karena ada sholawat di situ, Allah angkat. Ya. Karena nggak ada yang khusyuk. Orang dari takbir sampai assalamualaikum udah kemana-mana mikirnya. Yakin gak tuh diangkat tuh? Tapi Allah akan pemaaf. Innallaha afuwun ghafur. Allah itu maha pemaaf. Masalahnya mahar maaf itu ada. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hikmah berikut ya. Dari kesimpulan sebelum masuk, jadi ciri-ciri orang yang basirahnya hidup, dia tidak syak meskipun doanya belum dijawab. Dia tidak syak kalau dia sakit berobat belum kunjung sembuh. Inilah rahasia Nabi Ayub. Nabi Ayub ditegur sama istrinya, Mas Ayub, kira-kira begitu ya. Kamu kan Nabi Allah, kekasih Allah. Orang-orang kalau ada apa-apa minta doa sama kamu. Masa kamu masalah kutilan, kulit begitu aja nggak berdoa kepada Allah? Kata istrinya. Nabi Ayub bisa sabar dengan semua kata-kata orang di luar. Tapi beliau langsung tersinggung. Bukan tersinggung terhadap dirinya, tapi tersinggung istrinya kenapa tidak bisa sabar. Ya. Kok istrinya mulai meragukan? Kamu kan nabi, masa nabi? Nah, gitu. Masa nabi? Akhirnya Nabi Ayub mengatakan, pergilah kamu. Jika kamu tidak tahan bersamamu, pergilah. Tapi jika kita ketemu lagi nanti aku akan pukul kamu. Tapi itu istri paling baik. Wajar ya. Di zaman dulu nggak boleh istri ngeluh. Ngeluh dikit boleh cerai. Betapa pemaafnya Allah sekarang di masa syariat Nabi Muhammad. Istri ngomel-ngomelin kita gitu, maafin aja kan. Mohon maaf Bu ya. Di zaman Nabi Ibrahim punya mantu. Sesekali dia kunjungi anaknya lagi keluar rumah. Kata Nabi Ibrahim, ternyata mantunya lupa ini mertua dia karena jarang datang. Karena nikahnya waktu itu tidak ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak hadir saat Nabi Ismail nikah. Dites sedikit doang. Gimana Neng nikah sama Mail? Kira-kira begitu Pak kalau bahasa sininya ya. Apa jawaban? Payah. Bang Mail payah. Makan susah. Minta beli ini beli itu nggak dikasih. Oke, oh gitu. Cuma pertanyaan begitu, jawabannya 3 jam. Apa kata Nabi Ibrahim? Nanti sampaikan ke suamimu. Aku ini orang penting baginya. Kalau suamimu pulang, sampaikan ganti pasak pintu ya. Pergi Nabi Ibrahim. Gak lama pulang Nabi Ismail. Nabi Ismail itu tahu ayahnya baru datang karena penciumannya tajam. Itu bukan penciuman hidung, Pak. Penciuman batin. Nabi Ismail langsung nanya, tadi ada orang datang ya? Langsung nanya, iya Mas, iya Bang.
Lupa dia. Terus apa pesannya? Ya langsung nanya. Jadi Nabi Ismail punya firasat nih. Apa pesannya? Karena dilihat nggak masuk, cuma di luar aja. Berarti ada sesuatu nih. Kalau babe gue nggak masuk ke rumah, bahaya nih. Kira-kira begitu. Kata orang tadi, orang aki-aki tua tadi, udah jelek, rewel lagi gitu. Punya pesan lagi. Lah pesannya apa? Ganti pasak pintumu. Oh gitu. Ya sudah, besok aku antar engkau pulang. Oh, maksudnya apa bang? Kamu pasti membeberkan aibku, kelemahan suamimu. Tuh hati-hati tuh ngomong di status Facebook tentang perihal-perihal kelemahan rumah tangga. Emang nggak ada lagi tempat cerita. Sampai harus berbicara, harus nyatet status. Ya, coba hidup di zaman Nabi Ismail, di syariat Nabi Ibrahim, boleh dicerahin. Ya, malah disuruh. Tuh kalau dihitung sekarang banyak nggak perempuan yang pantas dicerahin? Ya, tunggu dulu bang. Cowok-cowok juga pantas digugat cerai. Bapak Ibu yang bukan Allah, syariat zaman dulu itu betul-betul ketat. Di zaman nabi-nabi terdahulu tidak boleh ngambil harta rampasan perang, nggak boleh. Di zaman Nabi boleh. Di zaman Nabi terdahulu zakat itu wajib 10%. Di zaman Nabi Muhammad ada pilihan-pilihannya 2,5%, 5%. Ya, ada. Makanya sampai sekarang agama tersebut yang masih ngikut katanya agama nabi-nabi terdahulu masih 1/10. Lah gede banget tuh 1/10 itu. Makanya di negara-negara Eropa yang maju, gereja-gereja sepi karena pajaknya sudah mahal, asuransinya mahal, ditambah kalau masuk gereja 10. Gereja sono Pak ya, kalau di sini saya nggak tahu. Kalau di kita ada juga LDIU, lebih parah lagi, bisa di atas 10 dia. Ya. Jadi kita hidup di Indonesia BPJS cuma 100.000, 150.000, benar ya? Udah ngomel tiap hari ya nggak? Coba Bapak kalau dipakai Eropa, pajak 40%. Berani nggak hidup di Eropa begitu? Makanya wajar sekolah di sana gratis. Tol nggak bayar, tapi parkir bayar Pak. Parkir sono langganan. Jadi kita ini karena nggak pernah keluar, selalu ngomong wah negara ini negara zolim. Kita nggak mau perbandingan. Kalau nggak suka kritik aja, nggak usah bilang-bilang zolim. Emang situ ngerti luar negeri, ya. Kalau nggak ngerti-ngerti amat, kita mending uskut, kul khairan atau usmut, liasmut, atau diam. Itu lebih baik ya. Apalagi kan anak muda Pak sekarang belum kemana-mana. Aduh, saya gergetan dengerin orang-orang begitu ya. Kita nggak seneng aja, tapi jangan berlebihan gitu. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha qalla 'amalu. Kamu jangan kegeeran, kira-kira begitu maksudnya. Jika Allah bukakan suatu bab ma'rifatullah, tapi amalmu masih sedikit, jangan GR, biasa aja gitu. Fala tubali ma'aha in qalla 'amalu. Jangan ngerasa sesuatu, biasa aja ya. Fa innahu ma fatahaha lak illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaik. Allah kalau membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu pengenalan, rasa, cinta. Pernah gak sesekali lagi gak niat ngapa-ngapain, pas sholat ternyata bergetar sesekali? Pasti pernah. Itu di saat Bapak Ibu lagi lupa untuk khusyuk, dikasihlah Allah khusyuk. Hilang nafsu mau khusyuk, diberilah khusyuk. Jadi kapan kita diberi khusyuk? Obsesi khusyuknya hilang. Karena kalau kita punya obsesi, obsesi itu menjadi Tuhan. Allah itu ingin disembah wahdahu la syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk terus nyembah dia.
Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang, bukan nyembah dia. Bisa bedai? Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah, mau tenang nggak tenang, itu urusan lain. Mau khusyuk nggak khusyuk, sembah saja dia. Kan Allah nggak suruh. Allah mengatakan coba wa'bud rabbaka, sembah sajalah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal khusyuk, nggak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu tanpa syarat. Nggak ada lagi istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang ada hanya al yakin, keyakinan tanpa syarat. Hakul yakin mesti dites. Kita tes dulu baru kita percaya itu hakul yakin. Kalau al yakin itu makomnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau tanpa menguji Nabi, dia percaya kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Kalau Allah membukakan rasa, zikir terasa ringan. Biasanya gak bisa tahajud jadi bisa tahajud. Biasanya gak senang pengajian jadi senang pengajian. Itu namanya Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian, sekarang gak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam kolbu. Nah, jangan GR, jangan rasa sok suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan denganmu. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu nggak? Baca Quran biasanya setahun sekali. Ini sebulan sekali. Atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali. Berarti 10 hari khatam. Terus bilang, keren juga gue ya. Pertama kali saya menghafal Quran, Pak, hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal 1 juz. Saya hitung-hitung untuk kertas. Wih, tebel juga ya. Takjub itu. Wow, berarti otakku luar biasa. Berapa lembar nih? Saya hitung-hitung. Habis itu 3 bulan gak nambah 2 juz. 1 halamannya susah. Tobat lagi, astagfirullah, kayaknya ada nggak bener nih ya. Setelah kita tobat lagi, baru bisa jalan lagi tuh, hafalnya cepat lagi. Tuh awal-awal ngapalin Quran dulu tuh. Jadi ternyata ada juga godaan, padahal ini teks suci. Belum tentu cara menghafalnya, caranya suci. Maka teman-teman penggiat hafalan, gak usahlah buat hafalan sebulan 40 hari, lebay. Ikutinlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ngafalin dikit-dikit, khamsan, 5 baris. Mau Bapak Ibu? Ya, 5 baris. Ustadz buru-buru 5 baris. 1 baris lumayan. Ada tips yang masih kerja. Jangan buang-buang waktu. Berangkat dengerin surat An-Naba, tapi diulang-ulang 1 surat aja. Jadi flash disknya isinya 1 surat aja. Jangan tamak mau banyak-banyak ayatnya. Kecuali emang mau mendengarkan banyak ayat. Makruh loh Pak, kita nyetel Quran terus kita ngobrol. Mending nyetel nasyid, nyetel sholawat. Jadi kalau nyetel Quran kita diem. Itu adabnya ya. Jangan sok soleh. Biar kelihatan soleh teman-teman, setel MP3 tartil. Tapi ngobrol ya salam, itu nggak ada. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Surah Al-A'raf jelas tuh ayatnya. Jika dibacakan Quran, maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diam. Itu adabnya ya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf, di masjid ini gimana nih? Sebelum sholat terus nyetel Quran kenceng-kenceng, saya termasuk nggak sepakat, walaupun tidak melarang. Lebih baik sholawat, tarhim. Kalau tarhim orang nggak dengar nggak dosa Pak.
Tarhim kan cuma sholawat. Salatu wassalamu alaik gitu ya. Gitu ya. Assalatu wassalamu alaik ya. Begitulah saya suaranya udah sumbang, Pak. Itu ajib, mending itu didengarkan. Itu dari Mesir, Pak, bukan dari Makassar tuh, bukan. Mungkin Bapak punya kenangan waktu ke timur, ke Makassar, semua masjid begitu. Benar ya? Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori indah kalau pas ke timur sana. Lombok sama. Ya, semua itu sama itu. Sebelum subuh, sebelum sholat lah ada 5 menit. Ya, saya pernah ke Buton, tempat teman saya ada pesantren Abdul Wahid ya. Ada di situ Dr. Falah. Ya, beberapa menit itu mereka tarhim karena itu santrinya yang baca. Kalau di sini suaranya sumbang-sumbang bajangan. Dan indahnya bukan main. Karena itu sholawat. Satu sholawat ada 10 rahmat. Oh, Nabi tidak pernah lakukan. Nabi enggak lakukan. Tapi Nabi nyuruh sholawat enggak? Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali, bukan Ibnu Arabi yang satu lagi ya. Jadi Ibnul Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya, dianjurkan ya, sebelum sholat itu ada yang mengingatkan, baik dengan sholawat atau apapun. Beliau menganjurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran tapi sholawatan ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tahukah kamu bahwasanya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa makrifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rabb, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, nih sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud, itu yang bangunin siapa? Alarm? Yakin? Alarm, pasangan, atau Allah? Dalam surah Az-Zumar dikatakan, Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati, Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Bener ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang, bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Utang sih bayar, dendam jangan.
Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat, ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu, masa lalu bapak ibunya apa, ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on, ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan, sahabat saya ajak, ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor, Ustaz, nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor, kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa, itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap sekarang bisa maju, berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muridu alaih. Mana persembahanmu kepada Allah? Jika yang kamu anggap itu persembahan, sholat kamu anggap hadiah kepada Allah, terus kamu bisa sholat karena siapa? Kalau Allah nggak bangunin, bisa tahajud nggak? Bisa tahajud nggak? Berarti kita tahajud itu hadiah dari Allah atau kita ngasih hadiah kepada Allah? Gimana kira-kira? Mulai malam ini bisa nggak ganti persepsi? Tahajud itu tanda terima kasih. Itu yang dimaksud Nabi waktu Aisyah bertanya. Ini nggak pernah diungkap Pak sebelumnya, jarang orang mengungkap ini. 1-2 paling kiai kita yang mengungkap ini. Karena selama ini kajian hikam cuma di pesantren-pesantren, di majelis-majelis thariqat. Orang nikmat japos tiap berapa kali kirim Fatihah, ya. Tembus juga, ya. Tapi kita buat kajiannya, ya mohon maaf, weekday begini, ya. Hari Senin lagi, ya. Tapi alhamdulillah, itu namanya ta'aruf, ma'rifat masuk dalam kolbu. Mau hari apa jadi, Ustaz. Nabi ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah, kenapa engkau masih sholat sebanyak itu wahai Rasulullah, sampai kakimu kapalan wahai Rasulullah, sedangkan engkau diampuni dulu, sekarang dan nanti. Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh wahai Aisyah menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Karena aku dibangunkan malam ini, aku berterima kasih karena dibangunkannya. Aku diizinkan sujud, aku berterima kasih bisa sujud lama-lama. Aku diizinkan masih bisa ngangkat tangan. Allahu Akbar di saat orang masih ngorok. Jadi Bapak bisa hidup, datang sekarang, jangan care dulu, katakanlah hati terima kasih ya Allah. Di saat teman-temanku istirahatnya adalah tidur atau main handphone atau nonton, Engkau gerakkan aku beristirahat dengan cara mendengarkan hikmah-hikmah dari walimu. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, waliullah di zamannya, kutub bahkan Al-Ghaus, ya. Maka beliau kasih pertanyaan, wa aina ma tuhdi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Itulah kata-kata Nabi. Apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh berterima kasih kepada Allah SWT? Saya jelasin begini Pak, bukan saya yang pinter Pak. Jangan salah paham, ya. Bukan saya yang pinter. Saya bisa menjelaskan begini karena saya dulu mau khidmah kepada guru-guru saya. Maka Allah kasih hadiah ini. Jadi ini hadiah dari Allah, bukan saya yang menghadiahkan ke Bapak, ya. Maka nanti kalau ada yang bisa baca kitab, bawa kitabnya ke sini Pak. Jadi ngaji, lihat, walaupun terjemahan, baca aja. Siapa tahu ada umur, ya, bisa mengajarkannya, ya. Amin. Kalau enggak bisa ngajarin dia orang, ya di rumah kita. Siapa tahu, ya. Jadi gimana? Masih berani minta pahala? Saya malu meminta pahala kepada Allah, ya.
Pahala itu bahasa Sanskerta berarti balasan. Berani minta balasan dari Allah? Ibarat gini, saya minjem mobil Bapak, saya pinjam nih mobil Bapak hari ini, pulang-pulang bersih, terus saya bilang, mana bayarannya Mas? Ya, saya minjem, terus saya minta bayaran dari pinjaman itu, waras nggak? Jadi sebenarnya banyak orang beribadah tuh belum sampai babul yakin. Kalau dibilang nggak waras termarah Pak ya. Masa dengan cuma sholat 5 waktu, sholat tahajud yang berkabut itu, sholat duha yang kusut itu, terus kita berani meminta sesuatu balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu orang nggak tahu posisi dia. Ya kalau bahasa kasarnya nggak tahu diri lah. Seperti dia belum sampai kepada kesadaran ma'rifat. Sholatnya baru sholat nafsu, belum sholatnya seorang yang bermakrifat. Dia nafsu mau dapat sesuatu, dia sholat. Moga-moga sholatnya memperlancar dia dapat sesuatu. Itu nggak baik ya. Saya tanya lagi, masih berani minta pahala? Gimana? Paham nggak saya ngomong apa dari tadi? Paham ya? Hikamnya berat Pak, tapi insya Allah saya bahasakan bahasa ringan. Apa yang kita lakukan dari ibadah, zikir, belajar, semuanya adalah hadiah ma'rifat dari Allah. Karena itu hadiah darinya, pantaskah kita selesai menerima hadiah terus minta hadiah lagi? Gitu, hadiah pahala. Saya rasa nggak pantas. Maka saya mengimbau diri saya sendiri dan kita semua yang hadir, cukup meminta pahalanya. Maka benarlah imam-imam kita yang mengajarkan sholat, lalu selesai sholat bacanya lillahi astaghfirullahaladzim. Sebelum sholat membaca astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah, usolli fardal maghribi atau fardal isya'i, bla 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 bla, belakangnya lillahi ta'ala. Itu wajar, supaya nggak minta macem-macem ya. Kalau masih minta macem-macem berarti belum dapat ma'rifat, baru dapat amal gitu. Jadi kalau kita buat dua tuh model cara orang beribadah ya. Ini banyak-banyak kangen nih Pak. Allah Subhanahu Wa Taala, ini kita buat ilustrasi. Ini bukan Allah, ini hanya nama yang menunjukkan tentang Allah. Allah menurunkan ma'rifat. Apa yang diturunkan? Biar kepalanya tengong dikit Pak. Ma'rifat. Bentuk ma'rifat itu apa? Ilmu dulu. Ilmu, apalagi? Ibadah ya, rajin, kira-kira gitulah. Nah, ini muncul nih. Kepada siapa turun? Abdun, kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau itu turun, maka si hamba dapat sholat. Dia rajin sholat, dia ngaji, dia ibadah. Bapak sedekah, itu harta dari siapa? Masih mau minta pahala? Betul, Allah mengatakan satu kali ngasih 1 kali 700, benar nggak? Ini yang ikhlasnya lumayan. Kalau ikhlasnya kurang 1 kali 10, ini standar. Ikhlas nggak ikhlas ini dapat 10. Maka orang non muslim kalau dia suka memberi, dia dapat 10 keberkahan walaupun dia non muslim. Tapi kalau dia percaya kepada Allah, langsung naik 700. Tapi kalau dia tidak bersyarat al-yakin, 1 kali tak terhingga. Pilih mana Pak? Nah, si hamba ini ketika dia sholat, jika dia sudah faham bahwa ini ma'rifat, bagi dia bukan memberi hadiah kepada Allah, tapi dia sedang ibadah itu. Kalau si hamba datang kepada Allah disebut dengan ubudiyah,
Apa arti ubudiyah? Penghambaan. Itu artinya, bukan ibadah. Penghambaan. Jadi sholat itu bukan lagi untuk minta pahala. Maka saya berharap jamaah kita malam ini mulai dewasa rohaninya. Jadi kedewasaan rohani ditandai dengan sholat tidak minta sesuatu lagi kepada Allah. Siap malam ini? Nggak minta khusyuk, nggak minta tenang, nggak minta pahala, nggak minta surga. Yang diminta cuma Allah, pemilik surga dan neraka. Itu. Allah mengatakan, aqimis salata li dzikri. Surat Taha ayat 14. Salatlah kamu untuk sekedar mengingatku. Bukan supaya tenang. Ingat saja aku, nanti pasti tenang. Karena kalau orang dia mencari ketenangan, dia nggak pernah tenang. Emang tenang itu apa? Tenang itu di saat dia lupa mencari ketenangan. Kapan dia lupa mencari ketenangan? Di saat dia lupa apa yang harus ditenangkan. Yang harus ditenangkan? Pikiran, hati. Lupakan itu, baru masuk ke zikrullah. Maka zikir itu ada tingkatannya 3. Tingkatan zikir, Pak. Pertama, zikir menyebut. Ya, ini tingkatan zikir nih. Kalau kita buat tingkatan zikir, zikrullah ya. Nah, yang paling bawah itu nyebut. Sebut aja dulu, mau 100, mau 2.000, sebut aja dulu. Lalu zikir tingkat kedua apa? Ingat. Nah, kalau ingat itu kolbu yang main. Ya, ini kalau ini di lisan. Kalau ini di kolbu. Kalau ini dia bahkan lupa dengan kolbunya. Nah, inilah zikir ruh. Zikir ruh itu ma'rifat. Mengenal Allah. Pernah nggak Bapak nyebut-nyebut seseorang tapi kita belum kenal, baru tahu di sosial media ternyata dia di samping kita? Pernah nggak? Karena belum kenal. Ada orang udah kenal sama dia biasa aja, nggak perlu nyebut-nyebut ya, kita sebut-sebut dia ya. Bapak ini kalau sesekali ketemu orang minta foto sama orangnya. Tapi kalau udah sering ketemu minta foto nggak? Enggak, udah ada fotonya di kolbu. Ya, nggak perlu minta begitu. Nah, itulah modelnya ya. Menyebut, mengingat, bermakrifat, mengenal. Makrifat artinya mengenal. Kalau sudah mengenal, Allah jauh nggak dari kita? Allah dekat apa jauh? Allah sangat dekat. Karena dia sangat dekat, dia nggak perlu disebut-sebut, dia nggak perlu diingat-ingat. Cukup dia dikenal, didekati, diajak ngobrol. Kalau udah kenal, ngobrol nggak? Tapi kalau belum kenal, berani nggak ngajak ngobrol? Sungkan kita, diem-diem aja kita sama dia. Maka zikir tertinggi adalah zikir mengenal. Di sini ada beberapa penjelasan panjang ya. Tapi kalau saya bacain penjelasannya, hikmahnya nggak banyak dapat, Pak. Kita cukupkan ya. Hikmah baru aja lagi. Ya. Hikmah keberapa nih? 6. Udah 6 ya? 8 apa 6? Tadi 1, 2, sekarang yang ketiganya. Ya, hitung aja Pak ya. Tanawwa'at ajnasul a'mali
litanawwu'i waridatil ahwali. Tanawwa'at, bermacam-macam jenis amalan, ajnas, jenis. Jadi jenis itu dari bahasa Arab. Jinsun, jins. Pakai jeans nggak Pak? Itu beda lagi ya. Jeans itu bacanya ya. Kalau ini jinsun, jim nun sin. Jenis bahasa Indonesia. Genus dalam bahasa pengetahuan lama ya. Tanawwa'at. Kenapa bermacam-macam amalan itu? Kenapa amalan itu nggak kayak malaikat? Malaikat itu yang sujud aja. Ada malaikat itu dia kalau ibadah dari awal penciptaan itu cuma ruku. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah zikir yang paling utama? Apa kata Nabi? Zikir yang paling utama adalah yang paling utama dibaca oleh malaikat di langit. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Yang tadi Bapak baca ya. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Jangan pakai terjemahan, pakai makna dari saya. Subhanallah, sungguh hebat Engkau ya Allah. Wa bihamdi, Engkau maha terpuji ya Allah. Subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Sungguh hebat Engkau ya Allah. Engkau maha agung ya Allah. Itu maknanya. Kalau kita menerjemahkan maha suci, kayaknya ada yang perlu disuci-sucikan. Emang Allah butuh disucikan? Enggak. Jadi terjemahan ini kan terjemahan masa lalu. Abad-abad tahun 1600, berarti abad 17 ya. Oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, subhana itu diartikan maha suci. Ini harus direvisi karena di zaman itu maha suci itu artinya maha hebat kalau versi kita sekarang. Nah, jadi harus diganti tuh istilahnya. Di zaman itu orang ngerti maksud maha suci. Di masa sekarang maha suci itu terjemahannya adalah maha hebat. Ya. Dari mana kita tahu? Bapak kalau ketemu orang Arab yang benar Arabnya, kalau dia melihat sesuatu yang menakjubkan dia bilang subhanallah, gitu. Ya. Melihat yang cantik sekali atau gagah sekali itu dia bilang subhanallah, gitu. Ya. Saking dia merasa hebat banget ini. Kok ada orang secakap ini gitu. Atau dia menyaksikan suatu kejadian yang di luar logika dia akan ngomong apa? Subhanallah. Itu orang Arab. Lain dengan Masya Allah, beda lagi. Mungkin nggak dalam semalam orang pindah kota tanpa pakai pesawat, tanpa pakai bus, tanpa pakai alat dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu cuma sedetik. Mungkin. Tapi kalau terjadi kita bilang apa? Subhanallah, ajaib, ajib gitu ya. Ajib itu bahasa Arab, tapi ala Betawi Pak. Ya, bahasa Arab tapi rasa Betawi. Ajib. Orang Arab juga bingung, padahal ajib itu dalam bahasa Arab itu artinya aneh loh gitu. Di bahasa kita ajib menjadi luar biasa. Maka subhanallah itu artinya sungguh hebat. Saya menganjurkan Bapak Ibu kalau nonton itu yang ditonton penemuan ahli-ahli ilmuwan kita mengenai darah, hebatnya jantung, dahsyatnya otak, satu molekul di tubuh. Aduh, kalau kita lihat itu tubuh kita langsung bertasbih lagi Pak. Baik. Amalan itu banyak jenisnya karena pemberian Allah juga beragam bentuknya. Itu hikmah malam ini. Kenapa ada zikir subhanallah, ada zikir Allahu Akbar, ada zikir la ilaha illallah? Karena rahasia yang Allah mau beri juga beragam. Allah kaya atau miskin? Kaya. Karena dia kaya, maka dia ingin memberikan kita macam-macam hadiah. Bapak punya teman nggak orang yang tajir? Tajir baik hati, sering ngasih hadiah nggak? Kalau nggak pelit, medit.
Apabila ada orang kaya, dia suka ngasih hadiah sama kita karena dia senang. Pasti hadiahnya macam-macam. Kadang ini, kadang itu, kadang ini, dan kadang-kadang surprise. Allah lebih kaya daripada yang kita bayangkan. Dia ingin kita menerima itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kita siap menerimanya. Allah nggak butuh tasbih, kita nggak butuh. Allah nggak butuh sholat, kita nggak. Yang Allah mau dari kita adalah engkau siap-siaplah menerimanya. Gitu. Kita mau kasih motor ke anak kecil umur 10 tahun, tanda sayang atau bunuh? Ya, konyol atau hebat? Konyol itu. Allah itu ingin memberi sesuatu, hambanya itu siap gitu. Maka anak-anak muda nih, ya, yang suka main sosial media, nggak usah haus popularitas, nggak kuat nanti kalau populer. Ya. Orang yang menghambakan popularitas tersiksa. Kalau satu orang dislike tuh tersiksa. Ya, ada orang ngeritik dikit, sakit hati. Kalau hamba syuhrah, abdus syuhrah, hamba popularitas. Kan sekarang anak-anak cita-citanya kalau ditanya, Dek, Bang, mau jadi apa? YouTuber. Aduh, Masya Allah. Saya kaget-kaget tuh anak-anak ditanya begitu sekarang. Dia nggak tahu resikonya. Orang kalau sudah terkenal dengan satu brand, dia harus memaksakan dirinya seperti itu, dan itu sandiwara yang paling menyiksa diri. Bapak tahu orang yang nyanyi pop yang umuran Bapak itu loh, Pak? Ya, ibu kan yang di Indonesia. Kan ada tuh yang orang Palembang tuh, siapa namanya? Yang pernah di TVRI terus dipecat. Bukan, masih hidup. Siapa namanya gitu? Itu kan keluarga dia keluarga musisi segala macam. Itu terkenalnya ngepop, tapi di rumah ngedangdut, Pak. Tapi kalau dia main dangdut di luar, itu merusak brandingnya. Itulah popularitas. Saya dulu pernah diundang oleh seorang motivator bersama teman-teman saya. Kebetulan waktu itu kita ngurusin lembaga dakwah. Si motivator ini ingin mengajari ustadz. Nah, bayangin coba. Hebat tuh ya. Hebat bener ya. Ingin ngajarin ustadz nge-brand dirinya. Nah, kita tuh harus nge-brand diri ya. Oh, kita dengerin aja dia main. Nge-brand oke, bagus. Akhirnya ada yang nge-brand diri pakai warna baju. Ya kan? Ada kan ustadz dengan baju tertentu? Ya boleh-boleh aja sih, Pak. Dulu ada rame tuh Pandawa 5 tuh, ada kan? Yang nggak ada tuh Ustadz Petruk tuh, nggak ada tuh. Macam-macam. Jadi mereka membuat branding. Itu pengaruh beberapa motivator ini. Saya tahu beberapa motivator ini menggurui si Ustadz yang sebenarnya Ustadz itu adalah seorang guru. Nggak sopan bener ya. Mungkin niatnya bener baik supaya Ustadz ini punya kualitas hidup yang setara dengan para motivator. Enggak, Ustadz itu jalan hidupnya beda. Ya. Terus terakhir dia bilang apa? Ustadz itu kalau ceramah harus memperhatikan sound. Terus apa lagi? Harus bertarif. Waduh. Itu teman-teman saya yang ikut rata-rata rusak karena sifat motivator. Ya beda, Pak. Kalau ustadz tuh dengan motivator tuh beda. Ustadz tuh dia ngomongin Allah sama akhirat. Walaupun dia butuh duit, dia nggak boleh ngomong. Ya nggak boleh dia ngomong. Itu brandnya tuh Allah. Semua brand itu Allah udah. Jadi nggak usah si ustadz tuh kemudian harus di brand dengan warna baju, di brand dengan biar terjaga brandnya, kalau datang harus mobilnya bagus. Nggak mesti. Kalau ada rezeki ya beli mobil, kalau enggak ya apa adanya aja. Ustadz tuh harus pakai baju tertentu, apa serban tertentu, ya salam, itu nyiksa diri. Apakah dengan miring sedikit begini ilmunya berkurang, Pak?
nggak ada urusan. Kok ini dimiringin dikit, emang berubah? Nggak berubah ilmunya. Kalau emang ilmu ada di dalam akan berubah. Saya datang ke sini pakai sarung, pakai gamis, Bapak karena udah kenal, Bapak biasa aja, ya kan? Karena saya juga biasa, Bapak biasa juga kan? Saya datang sebagai orang biasa, nggak pakai tarif-tarifan, Bapak santai kan? Kalau nggak Bapak deg-degan juga Pak, kita udah bayar nih, udah panjer nih, deg-degan juga. Maka di Quran di surat Yasin itu jelas kalam Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak minta tarif. Mereka lah orang-orang yang dapat hidayah. Kalau bahasa Imam Malik, wa ma lillahi baqiya. Suatu karir, karya, kinerja, dakwah karena Allah pasti kekal. Kita ini gak ada yang sempurna Pak, tapi kalau kita nempel kepada Allah, sempurna jadinya. Semua kita punya dosa, tapi kita nempel kepada ampunan Allah, kita diampuni oleh Allah. Salat kita gak ada yang bagus, tapi kalau kita nempel kepada ridha Allah, Allah akan baguskan salat itu. Ya. Ketika seseorang baca Alhamdulillah, maka akan ada suatu kondisi di kolbunya kalau dia berkoneksi dengan Allah. Pahami dulu makna Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya thanks God, ya, syukran ya Allah, terima kasih ya Allah, semua pujian itu milikmu ya Allah. Allah itu dipuji sebagai tanda terima kasih, maka ditulislah segala puji. Kalau di abang sebelah kan puji Tuhan, ya. Akhirnya sama-sama garing. Ini baca Arab, ini baca terjemahan, sama gak sama garing. Menurut saya cukup kita katakan terima kasih ya Allah. Itu lebih dahsyat. Ya. Ya, syukran ya Rabb. Itulah rasa syukur. Syukur ya Allah, gitu artinya. Kalau baca Allahu Akbar, apa yang dirasakan? Ya Allah, Engkau besar, kami kecil. Kalau kita bawa pikiran banyak mau sholat, cukup baca takbir. Bapak manai takbirnya. Itu semua pikiran kita langsung mengecil. Yang besar hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya banyak masalah sebelum sholat. Setiap hari ada masalah nggak? Ya, bener. Setiap hari ada masalah ya. Bener. Ada yang nggak punya masalah tiap hari? Pasti punya masalah. Masalah Bapak Ibu nih banyak nih, nggak usah curhat ke siapa-siapa. Ya, nggak usah curhat ke ustadz, nggak usah curhat ke teman, nggak usah. Curhat kepada, cukup katakan Allahu Akbar, ya Allah masalahku banyak, tapi Engkau ampunan rahmatnya, bantuannya lebih banyak, jalan keluarnya lebih banyak. Itu selesai cepat itu Pak. Selesai cepat itu. Jadi kita ini mentok karena kita jalan lewat jalan buntu. Coba mundur dulu, kan nggak mau mundur. Mundur, cari yang baru. Maka zikir itu membuat orang mau mundur dari kesalahannya supaya maju mencari yang benar. Itu yang disebut taubat. Ya. Jadi pribadi taubat itu bukan pribadi yang sering baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu namanya bacaan istighfar. Ya, taubat itu pribadi yang tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi dia menyalahkan dirinya. Dia ketemu pakai GPS salah, salah GPS nih. Ya bukan begitu. Kenapa dia nggak mau nanya sama orang? Ini kan udah tahu ada orang, nanya ke GPS. Apalagi zikirnya, sholawat. Salawat itu mencakup zikir-zikir yang ada. Jadi kalau saya salawat, Bapak Ibu, Bapak salawat, itu tadi zikir kita yang tadi kebawa semua sama dia. Kenapa? Saya mau tanya Pak, salat kita zakat ya, Allah zakat nggak? Allah salat nggak? Allah haji nggak? Allah umrah nggak? Allah puasa nggak? Tapi Allah salawat nggak?
Berarti sholawat spesial nggak? Di saat seseorang bersolawat, dia sedang satu frekuensi dengan Allah. Itulah fana, lebur dalam cinta. Maka dia bersolawat. Solawat itu artinya, ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Nabi Muhammad. Kalau terjemahannya, ya Allah turunkan rahmat ke Nabi Muhammad. Emang Rasulullah masih butuh digituin? Enggak. Ini saya kasih artinya Pak ya. Apa arti solawat? Ya Allah, sampaikan cinta kami kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tuh ada rasa tuh ketika bersolawat. Jangan nerjemah lagi sholat, tapi maknai sholat itu. Itu aja bedanya kalau kita belajar hikam dengan belajar terjemah. Saya yakin kalau orang sini belajar terjemah 2 kali pertemuan kabur. Kata pensyarah kitab ini, saya bacakan biar berkah juga ya, Imam Ibnu Abbad. Kata beliau, setiap zikir ada waridnya, ada hadiahnya. Setiap amalan ada hadiah rahasia yang tersimpan di dalamnya. Apakah warid itu? Ma yaridu 'alal qulubi minal ma'arifir rabbaniyah wal asrarir ruhiyah. Warid itu adalah suatu kondisi rohani di mana kolbu mendapatkan makrifat dari Allah dan rahasia-rahasia darinya. Ketika Bapak sujud, rasanya apa? Kepala pegel. Itu doang. Imamnya kelamaan nih, gitu. Berarti belum dapat asrarnya. Tapi Bapak sujud, terus terasa, ya Allah, kepalaku sekarang di titik terendah di bumi. Bahkan dia lebih rendah daripada tempat buang air besarku. Yang kita bedak-bedakin tiap hari itu ya Bu ya. Ini mas-mas nih pakai bedak kan nih. Nggak usah lah, cukup istri kita aja yang cantik ya. Kita nggak usah jadi cowok cantik ya. Rawat sih boleh, tapi jangan bikin riuh untuk badan sendiri. Laki-laki itu nggak usah begitu ya. Apabila kolbu kedatangan rasa, masuk rasa itu, rasa, ya Allah, kepalaku lebih rendah, aku taruh serendah-rendahnya, bahkan lebih rendah dari tumitku. Itu Bapak kecanduan sujud Pak. Enak tuh sujud begitu, terasa tuh nikmat sujud. Tapi temukan sendiri rasa itu ya. Tadi itu kunci-kuncian yang kita kasih. Jadi kalau zikir saat sujud, itu yang kita rasakan. Jangan ngayal kemana-mana. Nabi kasih benefit. Aqrabu ma bainal abdi wa rabbihi fis sujud. Itu benefit. Sedekat-dekat hamba kepada Allah lagi sujud. Ya, maka berdoalah kepada Allah. Kan begitu di hadisnya. Nabi kasih jalan kalau orang masih mau doa. Tapi sujud yang sebenarnya masih perlu doa nggak? Nggak perlu lagi doa. Sujud itu sudah di dalamnya doa. Ya. Karena Nabi setiap kali memintakan syafaat kepada Allah untuk kita, Nabi sujud dulu. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, Nabi itu makhluk paling sibuk. Dia nggak sempat mikirin diri sendiri. Gak sempat mikirin siapa-siapa dalam dirinya. Yang dipikirkan ummati, ummati, ummati. Setiap kali mau lewat itu ada datang orang cari, wahai Rasulullah bantulah kami, wahai Rasulullah bantulah kami. Di tangannya sudah ada daftar orang yang dia mau bantu. Itulah kekasih-kekasihnya. Ulama-ulama pewaris ilmunya, mewarisi sifat-sifatnya. Tidak hanya mewarisi serban dan jenggotnya, tapi juga mewarisi karakter-karakter rahmatnya. Itu ditandain nama Rasulullah tuh. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara engkau nanti tahu bahwa itu adalah umatmu, sebanyak itu umat? Jawaban Nabi, aku mengetahuinya dari ghurran muhajjalin, dari pancaran bekas wudu. Wudu itu isinya apa? Cuci-cuci muka.
Bukan. Wudu itu membersihkan zahir, mensucikan batin. Sebagaimana Allah memandang kalbu manusia, maka di akhirat Nabi diizinkan memandang kalbu manusia. Ya. Kalau di dunia Nabi tahu, dikasih tahu isi hati orang, tapi nggak boleh berhukum. Itulah yang terjadi ketika ada orang bapak Khawarij datang, Nabi nggak bolehin bunuh, karena dia belum menunjukkan kekasarannya. Jadi kelompok ekstrim nih sekarang, kalau dia belum kasar, kita belum boleh main tangan, Pak. Belum boleh main tangkap. Tapi kalau dia sudah menyiapkan bom, mau membunuh, Masya Allah, itu boleh. Dan kita meridhoi kalau ada polisi, bagian tertentu di polisi melakukan itu. Itu penyelamatan bagi kita. Ya, penyelamatan bagi negara ini. Bapak mau nanti buat maulid di bom orang? Mau nggak nanti? Ya. Nah, maka kelompok-kelompok ini sekarang muncul itu diberangus oleh salah satu perangkat kepolisian. Kita doakan mereka supaya tetap tulus kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat ada rasa, di situ ada rahasia. Zakat ada lagi rahasianya. Ada nggak di antara kita datang ke orang susah terus ngasih langsung? Ada nggak? Kalau ada, ngerasain nggak merindingnya waktu dia berdoa? Senangnya bukan main. Nanti cobain Pak ya. Jangan sombong ngundang-ngundang fakir miskin ke rumah. Saya itu paling nggak suka tuh ya. Mohon maaf Pak kalau pernah melakukan. Bapak belagu itu namanya. Dia udah miskin, udah yatim piatu, udah susah. Dia harus menghancurkan egonya lagi untuk datang ke rumah kita. Terus kita kasih amplop, belagu amat. Kayak bakal kaya selama-lamanya aja ya. Kalau benar mau ngasih, datang ke mereka atau ajak mereka kemana. Jangan bawa mereka ke rumah kita. Kecuali Bapak mau ajak mereka, yuk nginep sehari semalam di rumah saya. Rasain nikmati nih rumah gede gitu misalnya. Kalau gitu nggak apa-apa. Datang pengen sukses, minta doa, ngasihi cuma 500.000, pengen dunia akhirat, ya salam. Apalagi hafiz-hafiz Quran, cemen amat antum, mau cuma dibayar 500.000 terus khataman di situ, ya salam ya. Terlalu rendah itu Quran, khataman begitu. Kalau mau khataman, khataman aja ya. Jangan cuma dengan duit-duit segitu kemudian kita merusak waridnya. Jadi apa yang membuat zikir-zikir amalan ini terhambat? Jadi sir dari Allah mau turun, rahasia dari Allah mau masuk ke dalam kolbu, tapi terhalang. Karena di kolbu kita paling dalam, kita meniatkan amal itu bukan untuknya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu ntar wiridan, udah ya, ijazah yang lama itu simpen aja. Zikir biar kaya tuh simpen Pak. Apalagi zikir mahabbah, simpen udah, nggak usah. Zikir buat sakti, simpen, nggak usah lagi. Sekarang zikir yang biasa, lalu katakan, aku berniat menyebut Engkau ya Allah, karena Engkau layak disebut. Aku memujimu ya Allah, karena Engkau layak dipuji. Aku menyembahmu ya Allah, karena Engkau layak disembah, bukan karena aku pengen jadi kaya. Aku baca surah Al-Waqiahmu ya Allah, karena Engkau layak ayat-ayatmu dibaca, bukan karena pengen usahanya lancar. Bisa nggak begitu? Itu baru tasawuf. Jadi tasawuf itu bukan wiridan untuk sesuatu, ijazahan, mahar, bukan, itu bukan tasawuf. Itu pseudo tasawuf. Ya, tasawuf palsu. Tapi boleh nggak? Ya boleh, silakan. Cuma ta'ibtum, ta'ban, selamat lelah. Ya. Nih, ini saya kasih contoh Pak. Ini kan pengalaman saya sendiri. Saya baca surat tertentu, ayat tertentu, dengan angka tertentu, supaya saya dapat rezeki besok. Atau besoknya lagi. Udah selesai semua wiridannya ribuan. Sampai nggak ngantuk-ngantuk.
nggak tidur dan kita ngantuk-ngantuk. Ditunggu besok nggak datang batu rezeki. Capek kan? Capek. Padahal simpel aja. Gak usah wiridan, besok bangun silaturahmi, datangin ahlinya, datangin orangnya, jadi. Ini malah pakai wiridan, nggak nyambung. Zikir itu senjatanya murid, betul. Tapi kalau orang sudah arif, senjatanya bukan wiridan, senjatanya kenalan, ma'rifat. Ya. Kan biasanya sering tuh datang ke kiai, Pak Kiai, ajarin dong doa supaya kaya gitu. Udahlah itu nggak usah lagi ya. Pak Kiai, saya mau merantau nih, kasih dong doa penjagaan diri. Nggak usah lah itu. Ya. Nggak enak itu, nggak enak. Ya. Ntar kalau bilang amarkan itu kita curiga terus sama orang. Bapak Ibu yang melakukan Allah, udah jam 9 ya. Ketika warid itu datang, kadang-kadang berefek. Ada orang tuh tiba-tiba rajin ibadah. Ada ketika datang sir itu, dia nangis. Ada yang ketika datang rasa itu, dia rindu. Nah, dan itu kita praktekin, Pak. Di sini nggak ada yang ikut talqin zikir kemarin ya. Kita ketika talqin zikir waktu di Ciputat, didik doang ngajinya. Nah, yang talqin di Ciputat, di dekat UIN. Pas syahadat, ada yang merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya waktu baca Fatihah. Ada yang waktu Fatihah merasakan sesuatu, tapi tidak merasakannya saat istighfar. Ada yang menangis-nangis dalam istighfar, tapi kebingungan ketika baca Qul Huwallahu Ahad. Ada yang tersentuh baca Qulhu, tapi dia bingung pada sholawat. Tapi rata-rata Pak, di bab sholawat semuanya hanyut. Mau kolbu keras, kolbu lembut, semuanya hanyut karena merindukan Rasulullah SAW. Karena dalam sholawat itu ada unsiyah, keintiman kolbu dengan kekasih, yaitu Rasulullah SAW. Nah, semoga rasa itu muncul di kita. Nah, ada yang dia tenggelam, rasanya hanyut dalam sholawat. Kita ajak zikir, dia bingung. Karena dia masih asik dalam sholawat. Jadi itu beda-beda orang. Beda-beda ahwal, beda-beda warid yang datang. Jadi saya sendiri menyaksikan dan merasakan bahwa itu nyata. Beda amal, beda bacaan, beda gerakan, beda aktivitas, beda rahasia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rahasia dalam sholat beda dengan zakat, beda dengan puasa, beda dengan haji, beda dengan umroh. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi ibadah minta pahala. Amin. Semoga yang hadir malam ini tidak lagi beribadah pamrih. Amin. Bukan lagi karena pengen dapat surga, bukan lagi karena dijauhkan dari neraka, bukan lagi karena pengen dapat ketenangan dan kekhusyuan. Semoga yang hadir malam ini beribadah karena Allah layak disembah, karena Allah pantas dipuja-puji. Itulah ibadah yang mutlak. Orang inilah yang disebut oleh Allah abdi, hambaku. Kalau yang mencari ketenangan disebut hamba sakinah. Yang mencari khusyuk, abdul khusyuk. Yang cari popularitas, abdul syuhur. Yang gak mau terkenal, abdul butun. Allah bukan yang begitu, ya. Kunu ibadallah, jadilah hamba Allah yang mutlak. Barangkali ada 10 menit mau tanya jawab, silakan. Ya, silakan. Dari mana dulu, Pak? Kita kasih waktu 10 menit saja. Dan satu pertanyaan saja, dibatasi dengan waktu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Bu ya. Semoga sehat terus Bu ya. Amin, amin ya Rabbi. Saya anggap Buya itu adalah guru saya. Terus guru.
karena saya juga nggak punya guru. Terus saya ingin menceritakan spiritual saya, Buya. Dan waktu kemarin saya udah 2 kali, dan terakhir kemarin itu berkat Buya saya amalkan sholat witir itu wajib. Pertama kali ngaji itu sholat witir wajib. Jadi sholat witir saya adalah sebelum tidur. Dari dulu, kalau dulu saya amalnya setelah sholat tahajud. Nah, cuma kenapa pada saat itu 2 sekali dan sekali kemarin beberapa hari yang lalu itu seperti saya itu sampai kaki gemeteran, terus bener-bener kayak orang ketakutan. Apakah itu setan? Gitu. Oke, baik. Satu lagi boleh, Bu ya? Oke. Izin Bu ya. Kalau kita sholat pejamkan mata itu seakan-akan kita sujud atau ruku, tapi kayak ada sesuatu lagi yang ruku mengikut kita. Oke. Nah, itu saya nggak tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, pas mau witir merasakan sesuatu ya. Pas lagi sholat witir ya. Itu namanya warid. Warid. Cuma karena kolbunya belum siap takut. Ya, tapi kalau kolbunya siap itu nggak akan takut. Nah, ini ada tips dalam hadis Abu Daud ya, amalkan ya, supaya nanti kalau mau witir sama aja, mau sebelum tidur atau setelah tahajud sama. Dalam hadis Abu Daud diajarkan kalau mau qiyamul lail, bacalah 10 kali subhanallah, subhanallah wa bihamdi, atau subhanallah aja 10. Alhamdulillah 10, Allah Akbar 10, La ilaha illallah 10. Itu namanya conditioning. Jadi biar kolbunya siap untuk merasakan nikmatnya sajian tahajud, sajian witir, hidangan aurat, maka berzikir sebelum kita qiyamul lail, berzikir sebelum witir. Ya, apa tadi? Subhanallah, alhamdulillah, masing-masing. Jadi jangan subhanallah, alhamdulillah, bukan. Subhanallah, 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 begitu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus Allah Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah 10 kali. Rasakan Pak, nanti sholatnya akan lebih stabil. Nanti takutnya hilang, insya Allah ya. Saya ijazahkan cara mengamalkannya. Tafadhal ya. Di hadis Imam Bukhari, Muslim itu ada yang versi mirip, tapi amalannya beda. Intinya sama, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Dari mana Pak? Saya dari Ciledug, Komplek Paninggilan Permai. Nama saya Muhammad Yunus. Pertanyaan saya yang pertama tadi dibilang apapun yang kita lakukan ibadah adalah makrifat kepada Allah. Ya, termasuk apa yang dibilang Buya tadi, bahwa seandainya kita mendapatkan sesuatu yang spesial dari Allah itu adalah makrifat. Terus apa bedanya dengan hidayah? Yang kedua, saya terus terang sebelum subuh selalu melakukan sholat hajat 2 rakaat. Dan lagi-lagi tadi Buya mengatakan bahwa apa yang kita lakukan semuanya ibadah termasuk sholat. Jangan pikirkan segala hajat kita, yang kita pikirkan adalah langsung saja kepada Allah. Bagaimana kaitannya dengan sunat hajat yang sering kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah yang pertamanya saya lupa malah. Ingatnya hajat dulu ya. Sholat hajat itu sebenarnya diperdebatkan oleh ahli fikih. Yang ada itu sebenarnya sholat himmah. Idza hamma ahadukum, jika seseorang kamu punya keinginan, atau hamma berarti punya urusan, itu arti hamma. Hadis Abu Daud, hadis Tirmizi juga ada, tapi yang saya ingat nih hadis Abu Daud. Lalu dikatakan di situ, fa asbighil wudu, salatlah 2 rakaat, sempurnakan wudumu, falisalli rakaatain, salat 2 rakaat. Lalu faliyatu Allah, doalah kepada Allah. Coba lihat doanya, ternyata itu doa yang kita sebut doa istikharah.
Jadi doa sholat hajat itu isinya doa istikharah. Coba lihat inti sholat istikharah, bukan memaksa Allah, bukan mengajukan permintaan kepada Allah, tapi sholat istikharah, sholat hajat itu adalah menyerahkan hajat kita kepada Allah, menyamakan kemauan kita dengan kemauan Allah. Apa kata kita? Ya Allah, jika dia baik bagiku, maka jadikanlah dia milikku, dekatkan dia kepadaku, dan takdirkan dia menjadi ya begitu. Itu nggak hanya pasangan loh Pak ya, kerja, urusan, proyek, sama semua. Artinya apa? Kita tidak maksa Allah, tapi kita bertanya, ya Allah, ini baik atau bukan? Jika baik, jadikan, mudahkan. Jika tidak, maka jauhkan. Berarti masih ada kita nggak di situ? Nggak ada. Maka sholat hajat itu bukanlah kita memaksa Allah atau ngasih tahu Allah dengan hajat kita, tapi sholat hajat itu konfirmasi. Ya Allah, ini hajatku baik apa enggak? Gitu ya. Baru denger antum ya. Selama ini kita kata kiai, kata ustadz, kalau ada hajat sholat 2 rakaat, minta kepada Allah. Ya itu benar. Tapi ada yang lebih benar, ini dia nih. Isi dari sholat hajat istikharah adalah mengkonfirmasi kepada Allah hajat kita baik atau tidak. Kalau untuk kabul gampang bagi Allah, tapi baik buruk itu yang mau kita mintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berat loh Pak, kalau kita senang sama seseorang nih, terus kita bilang jika dia baik, wah itu senang tuh. Maka mudahkan ya Allah, takdirkan ya Allah, senang. Bapak udah coba belum? Orangnya kita cintai, terus kita bilang jika dia tidak baik bagiku ya Allah, maka ini susah tuh ngomongnya tuh. Bener gak? Tuh, itu ilmu Pak, sebenarnya itu makrifat sebenarnya, tapi kok nggak ada yang menjelaskan selama ini. Ketemu di hikam, kata Ibnu Athaillah Sekandari rahmatullah alaihi wa qadasallahu sirrah, ciri-ciri doamu langsung dikabul, itlaqul lisan, lisanmu ringan untuk mengatakannya. Itu ciri-ciri kalau itu udah diterima di sana. Bahkan Ibnu Athaillah nggak ngomong begini, padahal dia mau ngomong begitu Pak. Sebenarnya doa kamu itu Allah juga yang bisikin. Allah bisikkan kepada kamu, tapi kamu harus menjadi hambanya. Gimana caranya? Memintalah kepadanya, tapi nolkan dirimu. Tiada kehendakmu kecuali kehendaknya, tiada keinginanmu kecuali keinginannya, tiada cintamu kecuali cintanya. Baru bener tuh cinta kepada Allah. Kalau enggak gombal namanya. Barangkali itu ya Pak. Yang pertama tadi apa? Makrifat sama hidayah. Hidayah itu baru awal dari nur. Kalau makrifat itu puncaknya nur. Berarti hidayah itu puncaknya apa? Makrifat. Jadi orang-orang yang dapat makrifat, dialah yang bisa bagi-bagi hidayah. Maka di Quran itu dibagi 2. Kadang Nabi disebut innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak dapat memberi hidayah siapa yang kamu mau. Itu makrifat maksudnya. Ya? Nggak mau paham. Coba kalau yang pakai levis itu ustadz lagi mau khutbah, kira-kira diturunin orang nggak Pak? Panitia langsung turun tangan. Lu ustadz beneran? Digituin paling ya. Teman saya hafiz Quran, cuma dia levis mulu Pak, nggak pakai kopiah. Ada jadwal dia jadi imam. Pengurus bilang, imam kok begini? Emang saya begini katanya. Ya udah ente nggak usah jadi imam. Marah juga tuh panitianya. Karena konsep orang awam, imam itu pakaiannya khas. Ya begitu, harus ya kayak gini lah ya. Pakai jubah luar, pakai gamis, pakai baju koko. Padahal baju koko mah bajunya Ahok tuh ya. Koko mah Ahok sama nggak tuh? Sama Pak. Koko kan kakak, bahasanya orang Chinese ya. Baik. Di Quran ya banyak sekali ayat yang menyebutkan kata hamba sebagai makom tinggi para nabi.
Ayat yang paling sering kita hafal musim Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci, maha hebat Allah yang memperjalankan hambanya. Terus Nabi Ibrahim, wazkur ibadana Ibrahima. Maka ingatlah hamba kami yang bernama siapa? Ibrahim. Ya. Wazkur abdana Dawud. Ya. Ingatlah hamba kami Dawud, Ishak, Yakub, Ayub. Itu disebut gelarnya abd. Begitu ya dalam surat 38 mulai dari ayat 17, 45 dan itu berulang-ulang. Ingatlah hamba kami, ingatlah hamba kami. Maka diterjemahkan dalam bahasa hikam, sebaik-baik waktu kamu adalah saat kamu jadi hambanya. Itu terjemahan bebasnya. Ya. Baik. Gimana Pak Mirwan? Udah sehat? Kena COVID Pak? Munafik dong. Kata orang sebelah Pak, kalau kena COVID munafik. Kalau saya dituduh gitu nggak marah Pak, emang saya munafik. Saya tahu diri saya munafik. Allah suruh banyak zikir, kita dikit zikirnya. Ya kan? Allah suruh sedekah, kita sedikit sedekahnya. Allah suruh senyum, kita sedikit senyumnya. Benar nggak kita munafik? Oh kalau mereka orang suci Pak, mereka nggak perlu ya. Tapi kalau datang COVID langsung habis deh. Gimana? Langsung tanya jawab atau gimana? Atau langsung hikam? Kayaknya lanjut hikam ya. Ini bagian akhir lah ya. Ciri-ciri doa kita langsung diijabah Allah. Mata atlaqa lisanaka bit-talab fa'alam annahu yuridu an yu'tiyaka. Kapanpun saatnya atlaqa, Allah mengitlakkan. Apa arti itlak? Melancarkan lisanmu sehingga tidak ada beban dalam melafazkannya, dalam memintanya. Fa'alam, maka ketahuilah saat itu Allah sudah langsung menjawab. Saya mau tanya lagi Pak, adakah di dunia gerakan yang bukan digerakkan Allah? Ada nggak? Kalau ada berarti ada Tuhan selain Allah. Gimana? Jadi yang gerakin kita doa itu siapa sih? Allah. Kita usaha, mentok, pusing. Tahu-tahu kita ada aja jalannya. Yang membuka jalan itu siapa? Kita atau Allah? Oh itu kan koneksi saya Ustadz. Kita sudah menuhankan diri sendiri. Hati-hati. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka apakah engkau melihat orang yang menjadikan Tuhan dia, pujaan-pujaan dia, yang dia puja-puji itu dirinya sendiri. Jika orang alim dia merasa dirinya pinter, tuh lihat saya, jamaah saya banyak, gitu. Tuh lihat saya, ilmu saya banyak. Nah orang begini sudah menuhankan dirinya. Mau dia gelarnya mursyid, mau gelarnya doktor, LC, MA, kiai 1000 kali, itu tetap di dalamnya iblis. Orang yang memuji-muji dirinya sendiri itu iblis Pak. Nauzubillah min dzalik. Kecuali dia memulangkan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak dipuji siapa? Allah, ya. Maka orang yang memuji dan memusuhi kita itu gerakan dari Allah. Marah gak Allah menggerakkan? Marah gak? Maka jangan terlalu senang dipuji orang, jangan sedih juga kalau dicaci maki orang, karena itu semuanya gerakan dari Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah engkau berkehendak kecuali kehendakmu tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang anak muda, belagunya bukan main ngomong kepada saya ya. Kita ngaji hikam, dia seorang marketing. Dia bilang, Ustadz tuh nggak ngerti ilmu marketing. Oh iya, terus gimana? Marketing itu kita harus campaign, iklan, bla 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 bla, segala macam dia ngomong. Setengah jam dia ngaji hikam Pak jadinya. Hikam ala dia. Oh gitu ya, ya saya yain aja. Ya. Karena orangnya udah nggak bisa masuk, jadi udah defense. Ya. Sekali doang ikut kajian kita udah nggak mau ikut lagi.
Kita ngasih rahasia rezeki biar dia nggak terlalu nafsu, terobsesi. Ntar kalau dia terobsesi tinggi, merasa ilmu marketingnya yang bikin laku, gagal Pak, stres. Makanya banyak orang marketing tuh stres. Tiap hari itu lebih stres dari tukang cangkul Pak. Orang nyangkul di sawah, pulang-pulang capek, tidur. Orang marketing udah jam 1 malam masih mikirin besok mau ngapain gitu. Nggak keringetan, malah kerja di bawah AC. Tapi pikirannya tertekan terus ya. Gimana? Pakai kecerdasan dia. Sahabat saya jadi fundraiser di salah satu lembaga zakat terkenal di Indonesia. Orang tamatan kuliah dakwah Pak, nggak ngerti ilmu marketing versi ilmu marketing konservatif sekuler, konvensional lah istilahnya ya. Karena sekarang ada istilahnya bank hukum positif, bank konvensional gitu ya. Ini nggak punya tuh ilmu begitu. Tapi ketika dia jadi direktur fundraising, kenaikan fundraising itu melewati direktur-direktur sebelumnya yang ahli manajemen dan ahli marketing. Saya candain, Pak, ente pegangannya apa gitu? Ente pakai pelet ya gitu? Candainnya Pak? Enggak, saya cuma pakai rotibul hadar, rotibul atos aja Ustadz katanya. Maksud rotibul hadar, rotibul atos isinya apa rotibul hadar, rotibul atos? Yang kita baca tadi, saat-saat dia merasa butuh memerlukan campur tangan Allah. Itulah marketing paling hebat Pak. Bapak kalau nggak percaya datang ke Majestic ya. Ini ada sahabat saya di situ. Dia punya butik dan batik ya. Terus punya food court. Saya tanya, kamu pakai online nggak? Jauh sebelum zaman online begini nih. Enggak Ustaz, saya online ilallah katanya. Loh maksudnya gimana tuh Mas? Gitu. Saya itu Ustaz punya karyawan 40-an orang. Kami semuanya menghidupkan channel sholat duha katanya. Terus kalau kami doa, orang kan doa, jika ya Allah, jika rezeki kami di langit turunkanlah, di bumi keluarkanlah, jika jauh dekatkanlah, kan begitu. Kalau kami lebih eksplisit Ustaz, jika di langit ya Allah turunkan ke toko kami. Sebutin Pak tokonya. Jika di bumi maka keluarkanlah, antar ke toko kami. Yang minta sehari itu, jadi mereka sip-sipan sholat duhanya. Gantian. Jadi mulai dari jam 8 sampai jam 11 nggak berhenti tuh orang sholat duha. Mirip-mirip seperti ahbab tabligh, kalau mau jauh lah ada ahli zikirnya di pojok masjid. Serius Pak, sama lah, ini marketing langit ini. Bisa begitu, dan ada aja yang datang. Dia beli batik 80 juta Pak, kain doang udah robek dikit tuh, dibeli 80 juta. Kata istrinya, ente bahlul juga ya, ngapain dibeli begini-ginian gitu, kira-kira terjemahan bahasa aneh loh ya, bukan bahasa beliau. Tahu-tahu udah lama dia nggak minat mau dijual, tapi feelingnya ini sudah ada sahibnya nih yang bakal jadi tuan ini. Ternyata tiba-tiba ada orang Chinese datang, dia lagi nyari batik-batik lama yang dulu apa istilahnya ya, ditulis oleh moyang-moyangnya dulu. Ketemu berdesir, ditawar Pak 2 kali lipat, dilepas. Tadi 80 sekarang jadi 160 ya, kurang-kurangan dikit lah. Kenapa? Online ilallah. Orang nggak mau mikirin yang begini. Cuma 3 tahun kebeli sekian toko dia. Di depannya orang jualan udah 20 tahun begitu-gitu aja. Pak masih pakai gerobak. Kita nggak ngeremahin siapa-siapa Pak. Ini berbicara marketing langit. Ya. Yaitu, inilah ilmu pengasihan tertinggi. Ilmu jalbur rizq. Apa jalbur rizq? Kan orang-orang usaha ini nyari-nyari itu kemana-mana. Antum gak usah kemana-mana, nyarinya ada di kamar kita, ada di atas sajadah kita. Jadi yang usaha nih, gak usah ijazah-ijazahan antum, gak usah datang ke kiai mana.
Kiainya nggak musyrik, antumnya yang musyrik. Ya, ntar dikasih raja-raja, dikasih minum-minum yang ada raja, ntar banyak lagi jin dalam badan kita kan. Ntar dikasih apa, simbol-simbol jimat. Dianya nggak musyrik karena dia tahu ini cuma simbol aja. Tapi antum jadi musyrik karena kemudian menduakan itu. Ilmu ini ada Pak, ilmu wifiq namanya. Imam Ghazali pakar ilmu itu dan beliau ahli tauhid. Beliau tahu mana yang tauhid, mana yang tidak tauhid. Cuma yang nggak ngerti bilang itu syirik kan. Dia lupa imamnya Ibnu Taimiyah, imamnya Ibnu Qayyim itu ngerti ilmu ini. Dan Ibnu Qayyim membolehkannya dalam kitab Tibbun Nabawi, menganggapnya sebagai tib nabawi. Tapi dia hilangkan istilah wifiq. Jimat nggak ada istilahnya. Istilahnya diganti dengan kaf al-kitabah. Cari Tibbun Nabawi, antum kalau nggak percaya lihat di kitab itu. Sudah ada terjemahannya kan? Bab kitabah, tulisan, gitu judulnya. Malas baca sih ya, dari dulu aneh udah sampaikan soalnya. Jadi kadang-kadang kita makan dulu masih mahasiswa, makan, masuk warteg, masuk rumah makan fulan, masuk resto. Saya tuh nggak nyaman Pak kadang. Karena tiba-tiba saya mata itu liar aja ngeliat sudut mana, ternyata di situ ada raja. Ternyata di ujung mana ada jimat. Nah itu bikin nggak nyaman tuh makan di situ. Ya. Maka teman-teman praktisi hikmah pun tolong ajari kliennya, muridnya, santrinya tauhid, baru diajarin itu wifiq. Kalau nggak usah deh, ntar jadi musyrik ntar ya. Ajarin ini aja nih ya, sholat duha ya, sholat duha. Saya punya guru ini terakhir ya, sebelum tanya jawab. Ada tanya jawab Pak Mirwan? Ada ya. Guru saya dari remaja umur belasan tahun nggak pernah ninggalin duha Pak. Itu kalau pagi-pagi beliau beli telur atau beli makanan untuk anak-anaknya, kalau belanja di toko kelontong, itu toko itu laku sampai malam Pak. Kenapa? Berkah sholat dia. Dimanapun dia jalan diberkahi Allah. Ada dalilnya nggak tuh? Musyrik nggak tuh? Baca kitab biar nggak jadi musyrik. Dalam kitab Ibnu Mubarak, kitab Az-Zuhud disebutkan bahwa jika ada seorang yang berzikir atau yang berjalan ke majelis ilmu atau berjalan ke masjid Allah, itu bongkahan bumi, debu-debu yang kita injak, dia berkata, wahai tanah di sampingku, saksikan aku diinjak oleh hamba Allah. Senang dia Pak. Jadi kalau dibalik gimana? Kalau kita maksiat di bumi Allah, itu bumi ngutuk-ngutuk kita Pak. Oi cepetan pergi gitu. Semoga kamu ketahuan. Maka kita ketakutan kalau kita maksiat Pak. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran sebagai ayat pamungkas daripada hikam ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad nasarakumullah bi Badrin wa antum adillah." Sungguh Allah telah membantu kalian bi Badrin saat perang Badar. Pakai bi Pak, bukan pakai fi. Ini campur tangan Allah ini lebih dahsyat. Ini yang ngerti ilmu balaghah, ini faham maksud bi di situ. Wa antum adillah, saat itu kamu merasa hina, merasa lemah, merasa butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika berdoa, berdoalah dengan rasa hina. Jika berzikir, berzikirlah dengan merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kira-kira gitu Bapak Saudara Allah. Kalau ada yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, tafadhol. Gimana Pak Mirwan? Mantan Covid, alumni Covid. Emang Covid ada kan Pak? Ada, aneh kan pernah ngerasain. Soalnya teman-teman kita masih ada yang belum percaya ya. Antum nggak percaya sih nggak apa-apa, ntar kalau udah kena rasain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Pak Dokter. Terima kasih Pak Ustadz. Salam. Masya Allah ini. Jadi pertanyaan saya adalah terkait dengan kondisi sekarang, kekinian, bahwa
tadi ada corona, ada permasalahan-permasalahan yang luar biasa mendera kita. Kita butuh tadi bahwa sebagai seorang hamba membutuhkan pertolongan Allah dengan merendahkan diri pada saat berdoa zikir. Nah, untuk bisa sampai pada level ketawakalan sempurna, ya, jadi seorang hamba yang mengandalkan Allahnya untuk sampai pada level di mana tadi la khaufun alaihim, tadi yang Ustaz sebutkan, tidak ada rasa takut. Dalam artian tidak ada yang lain yang ditakuti nih. Apa saja yang kejadian di dunia ini tidak ada yang ditakutin kecuali hanya Allah gitu. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada cara tentatif, ada cara permanen, Pak. Kalau yang tentatif itu harus punya masalah dulu, baru ingat Allah biasanya. Nah, kalau yang ini cukuplah masa lalu kita dan sekarang, ya. Ada yang lebih permanen, mengenal yang ditakuti. Kenapa kita tidak permanen rasa takutnya kepada Allah? Karena kita nggak kenal yang kita takut itu siapa sih? Bapak kenal Allah nggak sih? Kan antum kenal Allah nggak? Allah itu apa? Siapa? Kalau versi orang kan Allah itu di langit, Ustaz. Itu belum kenal Allah namanya. Ya. Allah itu di arsy, Ustaz. Nah, itu ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang istawa itu antum kenal nggak gitu? Mau terserah, mau di langit, mau di mana terserah, ya. Allah ini kan bukan fisik. Disebut Allah di atas langit, Allah disebut Allah di atas aras, nggak ngefek, Pak. Andi bukan jisim. Kenapa kita berdebat di luar sana, Allah di mana, Allah di mana, Allah di mana? Karena kita masih menjisimkan Allah tanpa kita sadari. Menganggap Allah itu benda, sesuatu benda. Maka sampai keyakinan mereka yang mengatakan apa? Yang meyakini Allah tidak berarah di atas langit atau di atas aras berarti diam. Meyakini Allah tidak ada. Berarti sebelum aras nggak ada, Allah nggak ada dong. Dulu aras pernah nggak ada nggak? Atau alas adanya bareng sama Allah? Duluan mana aras sama Allah? Mana dalilnya? Akhir surat At-Taubah dan beberapa ayat-ayat yang lain. Allah menyebut Rabbul Arsyil Azim. Rabb, Allah pencipta. Apa arti Rabb? Pencipta. Pencipta aras yang besar. Jadi aras yang besar aja Allah yang ciptain kok, Pak. Nah, maka Nabi kalau lagi ada karb itu karbun artinya masalah. Itu doa favorit saya kalau baca zikir pagi sore, salah satunya la ilaha illallahul alimul azim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Tiada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah ya Rabbul Arsyil Azim, pencipta aras yang besar. Apalagi cuma corona yang kecil. Kelihatan nggak corona? Sampai hari ini yang disebut corona itu kan yang disebut sama Bill Gates itu, yang dia presentasi beberapa tahun yang lalu yang bentuknya kayak rambutan. Ya. Jadi kita sudah terbawa oleh dia, maka sekarang di mana-mana gambarnya begitu. Padahal belum tentu begitu juga, Pak. Ya, pinter ya. Jadi maling teriak maling, Pak. Makanya wajar ya. Vaksin versi lawan dia nggak diakuin. Karena dia mau jualan vaksin juga. Ustadz konspiratif. Emang ada di dunia yang tidak pakai konspirasi? Antum dagang aja konspirasi loh. Kita dagang aja konspirasi nggak? Contohnya gini, orang megang handphone setiap hari lebih lama daripada nonton TV. Maka sekarang orang antum nonton YouTube sekarang lebih banyak nonton TV, ya nggak? Itu pakai otak konspirasi loh. Sekarang jadi marketing namanya. Maka dipasanglah iklan banyak-banyak. Yang lucunya pas pengajian lagi ya. Maka antum
yang pakai channel pribadi tuh, tapi isinya ceramah, itu duitnya syubhat, harus dibagi tuh, wajib dibagi kalau dapat duit ya. Harus dipakai untuk jalan dakwah, kalau enggak kualat, rasain aja ntar ya. Karena pembersihnya cuma jalan dakwah. Jadi yang antum yang punya tabungan samar-samar, nggak usah khawatir, pakai di jalan dakwah. Tapi jalan dakwahnya jangan salah dakwah, ntar dakwah teroris lagi yang dibantu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ma'rifatul ma'bud, mengenal yang kita anggap kita takut itu. Bapak karena kenal istri, maka cintanya permanen, Pak. Walaupun istri sudah ubanan, benar gak, Pak? Bapak kan ubanan soalnya, saya ngeliat rambut Bapak aja. Tetap cinta kepada istri. Kenapa? Saya kenal dia semenjak dia belum ubanan gitu. Ada orang cantik bukan main, tapi ketus, Bapak seneng nggak? Jadi cantik fisik itu dia cuma enak di mata, pas ngomong nggak enak di telinga, maka dia nggak cantik lagi. Cantik-cantik kok ketus. Nah, itu cara kita membatalkan kecantikan dia. Apalagi nyebelin, apalagi matre, oh capek lagut ya. Nggak ada semua orang semuanya matre ya. Matre itu kan hubbul mal, hubbud dunia, cinta dunia. Oke, ada lagi? Ya, silakan Pak, di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz waktunya. Iya, sama-sama Pak. Yang membedakan manusia itu di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Kita sering mendengar bahwa dalam hadis yang populer, dalam diri manusia itu adalah segumpal daging. Jika daging itu baik, maka semuanya akan menjadi baik. Betul. Nah, kalau sudah demikian, maka dari strata yang bawah itu bisa menjadi lebih dicintai Allah daripada pribadi yang punya strata yang lebih tinggi karena ketakwaannya. Nah, bagaimana cara kita mengintegrasi amal, ilmu dan iman supaya kita menjadi kepribadian yang dicintai oleh dan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang menyebabkan daripada ketiga integrasi ini yang mudah sekali copot, mudah sekali luntur, mudah sekali kalah dalam kita mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak pakai teori Pak, pakai yang praktis aja ya. Masih ingat kisah orang yang suka baca kulhu? Dalam Sahih Bukhari, Kitabut Tauhid, bagian akhir kitab, jilid terakhir. Kitab saya masih kitab kuning jadul, nggak ada nomornya ya. Kitabut Tauhid, Darul Fikr yang lama. Di situ disebutkan bahwa ada seseorang pemimpin perang, setiap kali mimpin sholat, selesai satu ayat dia tutup dengan kulhu. Bahkan beberapa rakaat itu cuma kulhu, kul wallahu ahad, Allahus samad, sampai akhir. Akhirnya bikin yang di belakang bertanya-tanya, emang gak ada ayat lain? Kira-kira gitu ya. Kenapa sih ini orang bacanya ayatnya itu aja, Al-Ikhlas mulu. Pulang ke Madinah, sahabat-sahabat yang jadi makmum ini melaporkan apa yang dia lihat, padahal Nabi nggak pernah menyuruh begitu. Ini artinya apa? Sahabat-sahabat itu menciptakan torikot-torikot ritual untuk dirinya. Ini dalil bahwa boleh seorang alim meramu dari dalil-dalil yang ada suatu amalan yang kemudian dia disiplinkan dan dia ajarkan kepada orang, disebut thariqah. Ini dalilnya. Apa kata Nabi? Coba tanya si fulan itu, kamu gak usah tuduh dia, tanya dia kenapa dia buat begitu. Jadi kita kalau ngikutin sunnah Nabi ini, kita nggak boleh ngejek orang ngamalin apa aja, Bang, nggak boleh ngejek. Kita konfirmasi, tabayun namanya. Kenapa sih kamu ngamalin ini? Sama orang yasinan kita tanya, kenapa kamu baca yasin? Ya.
Sama orang ziarah kubur jangan langsung bilang dia syirik, khurafat. Kita tanya, apa yang kamu baca saat ziarah kubur? Baru bilang syirik atau enggak syirik. Maka sahabatnya nanya, datang, wahai panglima kami, jenderal kami, kenapa engkau suka membaca kulhu di setiap gerakan sholatmu, setiap rakaatmu? Apa jawaban beliau? Karena di dalamnya ada sifatur rahman, sifat-sifat Allah yang maha pengasih penyayang, aku suka membacanya. Lalu dibawa lagi kabar jawaban itu ke Nabi. Nabi kemudian mengatakan, sampaikan kepadanya. Nabi padahal secara wahyu sudah tahu, tapi konfirmasi itu wajib. Maka mursyid-mursyid, ahli-ahli firasat, kita nggak boleh berhukum dengan kasyaf. Kita bolehnya berhukum kalau sudah konfirmasi. Nggak boleh berhukum Pak dengan ilham, nggak boleh. Dia harus berhukum dengan hasil konfirmasi. Walaupun antum sakti mandraguna, ya, nanti banyak salah. Tak kayak zaman pilpres kemarin lagi, ya. Ya. Banyak kan ilham-ilham muncul, tapi salah terjemah semua. Ilhamnya benar, terjemahannya salah. Ya. Apa kata Nabi? Sampaikan kepadanya, sesungguhnya Allah yang Maha Rahman mencintainya. Jadi supaya Bapak mulia di sisi Allah, maka rutinkan baca kulhu Pak. Bapak sudah pensiun Pak ya? Sudah? Belum? Belum? Ya udah, musim libur Sabtu Minggu dan WFH, jangan kurang baca kulhu setiap sholat. Itu salah satu amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini jarang diketahui orang. Nabi itu habis sholat nggak hanya subhanallah 33, alhamdulillah 33. Nabi itu setelah sholat kadang-kadang beliau menambahkan kulhu, qul a'udzu birabbil nas. Kalau bisa 11 Pak habis sholat. Ini hari Sabtu nih ya, hari Sabtu. Bisa nggak ngamalin ba'da sholat 5 waktu 11? Ustadz angkanya dari mana? Udah ikutin aja. Ya. 11 itu menunjukkan banyak, diulang-ulang nggak? Seperti sahabat itu ngulang-ulang, kita ulang kisah itu kembali. Ini torikot, namanya torikot al-ikhlas. Sanadnya langsung ke Imam Bukhari. Imam Bukhari langsung ke sahabat Nabi dan langsung di ACC Rasulullah. Ketahuilah wahai sahabat, engkau dicintai oleh Allah. Itulah pengangkatan kewalian. Jadi teman-teman, wali itu diangkat, itulah wisuda kewalian. Jadi bukan wisuda yang seperti antum bayangkan itu pengangkatannya begitu. Jadi sahabat-sahabat itu diangkat sama Allah, diangkat Rasulullah. Tinggi itu Pak makomnya. Tinggi nggak tuh makomnya? Tinggi. Bisa nggak diulang? Bisa. Karena setiap ulama itu akan mewarisi ilmunya. Semoga kita pewaris ilmu. Thariqat al-ikhlas. Cobain Pak. Kalau mau ngamalin juga nggak apa-apa. Ya. Kalau saya suka baca al-ikhlas. Ya. Kalau dulu masih remaja, tapi remaja saya udah nikah Pak. Saya ngamalinnya semalam 1000-an. Ya. 1000 kita ngamalin hampir tiap malam. Nah, sekarang karena sok sibuk, nggak ngerjain sebanyak itu. Tapi tetap kita baca. Ya. Oke, lanjut. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang kami hormati, kita banyak membaca dan mendengar kalau Rasulullah itu amaliyahnya sholat sampai kakinya bengkak dan sholat qiyamul lail malam ya. Dan para aulia juga banyak kisah-kisah beliau itu sholat malam dari pakai wudhu isya sampai. Kira-kira kalau kita kan banyak capek, banyak malas dan gitu, apakah itu merupakan nafsu dari malas, capek dan sebagainya? Mohon kiat-kiat bagaimana kita menuju ke sana supaya katanya ada akrab antara jasad dan ruh. Iya. Supaya, yang terakhir aja Pak ya. Iya. Zaman sekarang, zaman saiki Pak, jangan dibayangin Bapak itu sholat isya berhentinya subuh. Udah kena gula, ya kan? Kolesterol, kesemutan.
belum lagi punggungnya nggak beres, ya kan? Baru bentar udah sakit. Nggak usah muluk-muluk mau jadi orang soleh. Nggak mungkin Pak kita kayak Nabi, nggak mungkin. Nggak mungkin seperti Syekh Abdul Qadir Jilani 20-an tahun sholat isya sama subuhnya 1 kali wudhu. Nggak mungkin. Abu Hanifah puluhan tahun, Imam Abul Hasan Asy'ari 20 tahun beliau sholat isya dan subuhnya satu wudhu. Abul Hasan Asy'ari yang dihujat-hujat sama mereka sekarang ya, akidah Asy'ariyah. Terus gimana? Jadi ada eksperimen. Saya suruhlah salah satu teman-teman saya ini zikir semalaman. Ente jangan tidur ya. Bener nggak dia nggak tidur Pak? Nggak ada. Baru baca zikir 5 kali ngorok. Terus next pekan depan datang ke rumah. Kita aja ngobrol ma'rifatullah sampai subuh nggak tidur dia. Sama kayak nonton bola. Cuma yang ditonton bola. Nonton bola asik gak? Asik. Kenapa asik? Karena Bapak tahu ilmu sepak bola. Saya nggak ngerti Pak ilmu sepak bola. Saya bingung tuh. Ini bola kok ditendang-tendangan, direbut-rebutin. Menurut saya itu orang nggak kurang kerjaan. Tapi bagi yang senang bola, asik nggak nonton bola? Nonton doang loh. Nah, kenapa sholatnya Nabi, sholatnya wali itu bisa gak berhenti-berhenti, baru berhentinya subuh? Karena dia tahu siapa yang disembahnya. Maka majelis mengenal yang disembah harus lebih banyak daripada majelis menyebut-nyebut nama yang disembah. Jadi majelis zikir itu seharusnya nggak lebih banyak daripada majelis ma'rifat. Cuma orang kan nggak mau. Kalau majelis ma'rifat sama, mulainya jam 11, jam 12 malam sampai subuh. Duduk aja Pak kita ngomongin Allah, gosipin Allah kita kerjaannya. Suatu kali sahabat bercerita, sahabat Nabi, kami habis subuh diberi muhadarah pengajaran oleh Nabi. Berhentinya nanti zuhur, sholat. Habis zuhur lanjut asar, habis asar lanjut maghrib, sampai besok subuh lagi, sampai besoknya lagi 2 hari 2 malam. Mereka lupa makan, lupa minum. Tuh kalau sudah jadi makhluk ma'rifatullah tuh begitu. Ini ilustrasi dekatnya apa? Gak usah jauh-jauh. Kita punya teman nggak dilestui oleh keluarganya untuk menikah. Dia udah demen sekali sama calonnya ini. Apa kata si perempuan? Mas, kalaupun saya diusir dari keluarga, kalaupun saya jadi tukang goreng, saya jadi tukang apa, yang penting saya sama ente, katanya. Gombal. Paling tahan seminggu minta cerai. Nggak tahan kan dikasih angin. Tapi begitu kira-kira. Kenapa ada orang di luar sana hidup bertahan, hidup susah bersama kekasihnya? Karena dia cinta dengan pasangannya. Tapi kita ini lebih percaya ke pasangan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya satu aja Pak, sama, kenali yang disembah. Rasulullah itu bisa kakinya kapalan sholat karena beliau kenal yang disembahnya. Kita terbalik, kita memulainya dari kuantitas amal, bukan dari kualitas pengenalan yang disembah. Jadi saya mengajak semua kita, semua ustadz, semua mursyid, semua kiai, semua jamaah, coba dibalik Pak sekarang. Jangan ajar anak, ajar murid, ajak diri kita ibadah fisik dulu, ritual dulu. Tapi ibadah yang awal adalah ibadah ma'rifatullah, ibadah mengenal Allah, kenali yang disembah, maka kita akan kecanduan beribadah. Nanti orang bilang kita gila Pak. Nanti Bapak dibilang gila sama orang. Ya. Kenapa? Pagi zikir, siang zikir, sore zikir, bahkan nggak mau pulang dari masjid ntar. Mau orang bilang corona ngapa? Ntar dokter-dokter bingung ntar. Ya. Itu orang beragama tuh gila ya gitu. Masih ada yang takut corona, udah lockdown gitu. Ya biarlah kita disebut gila, gila bertuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan kajian kita sederhana, ma'rifatul ma'bud aula min kulli sujud.
mengenal Allah Ta'ala lebih utama daripada sujud, bahkan 1000 sujud. Maka kenalilah Allah yang kita sembah, sujud kita akan lebih bermanfaat dan lebih berkualitas. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.